Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal warahmatullahi wabarakatuh. hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, nikmat lahir batin oleh Allah. Sama-sama berada di majelis ilmu, yaitu kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba. Yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hikmah kisah Qabil dan Habil, tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 yang akan dipaparkan oleh Ustadz Dr. Asep Ahmad Siddiq, Dr. Andes MSI. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita semuanya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah, contoh, teladan bagi kita seluruhnya untuk selamat dunia dan akhiratnya. Tidak memperpanjang Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pemaparan dari Pak Dr. Asep Ahmad Siddiq, insya Allah ada pembacaan dulu ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Manda. Mangga Teh. Atur nuhun Pak Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu allaha rabbal alamin inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna minal min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal." Shadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Teh Manda atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya dan juga terjemahnya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita seluruhnya yang mendengarkan dan menjadi pahala utamanya dan semua dan juga menjadi mukadimah untuk pemaparan pada materi pada pagi hari. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Dr. Asep Ahmad Siddiq dan Dr. Andes MSI kami persilahkan. Enggak Pak Ustaz, kita bugenep. Mangga, atur nuhun, Pak Ahmad Faisal Adha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Robbi yang pada kesempatan di subuh kali ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka taqarrub ilallah melalui kajian tafsir yang rutin dilakukan oleh Fakultas Hukum Unisba, yang mudah-mudahan ini menjadi sharing ya, sharing keilmuan, sharing dan juga tawasabil haq tawasabil sob ya, dalam rangka untuk mengingatkan di dalam yang hak dan juga dalam kesabaran ya. Mohon maaf kepada guru-guru semua ya, terutama Prof Edi, Prof Toto, gitu ya, juga teman-teman. Ini hanya saya berusaha untuk sharing aja, berbagi dengan teman-teman semuanya. Ayatnya tadi udah dibaca oleh Temanda berkaitan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 ya. Sini berbicara tentang kisah Qabil dan Habil ya. Saya mencoba menganalisisnya dari aspek teologis, kemudian psikologis dan juga sosial terhadap pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Ternyata yang menjadi awal mula ya terjadinya kejahatan atau tindakan kriminal itu adalah penyakit hati yang kita kenal dengan istilah hasad. Ya. Dan makhluk pertama kali atau makhluk yang pertama ya, berbuat hasad terhadap makhluk yang lainnya itulah iblis. Jadi rajanya hasad, rajanya makhluk pertama gitu kan yang berbuat hasud itu adalah iblis pada saat ketika iblis ya tidak mau uh, tunduk terhadap perintah Allah yaitu untuk sujud kepada Adam. Itu dari kalangan di luar manusia. Sementara gitu ya, dari kalangan manusia yang pertama kali gitu ya, melakukan perbuatan hasud termasuk pembunuhan pertama di muka bumi itu dilakukan oleh uh, putranya Nabi Adam yaitu Qabil pada saat ketika membunuh pada Habil. Nah, tentu di sini ada tiga yang dapat kita lihat ya dari kisah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Yang pertama, saya melihat dari aspek teologis, yaitu pergeseran fungsi, bahwa pembunuhan pertama di bumi menandai anomali ekstrim, yaitu bergeser bahwa fungsi dasar manusia itu adalah khalifah fil ar. Yang khalifah itu adalah pengelola, pemakmur, dan juga pengelola bumi dalam arti memelihara peradaban. Nah, menjadi entitas destruktif yang melanggar batas ketuhanan, yaitu sudah keluar dari fitrah kemanusiaannya. Yang kedua, dari aspek pilar psikologis, ada evaluasi atau evolusi niat ya, atau mens rea. Ya. Tindakan pidana ya, adalah hasil akhir dari kerusakan batin. Nah, kisah ini membedah evolusi mematikan dari kekecewaan berubah menjadi hasad. Dari kekecewaan, dari rasa gitu kan, kebingungannya, maka muncullah gitu kan sifat yang muncul dalam diri seseorang atau diri Qabil itu adalah sifat hasad, iri hati, hingga berujung pada agresi yaitu melakukan pembunuhan. Nah, kemudian pilar sosiologisnya ancaman peradaban, yaitu penyakit yang penyakit ini adalah sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu ketika manusia pertama ya Nabi Adam dengan anak-anaknya, maka penyakit ini berupa konflik identitas dan juga ketidakmampuan mengelola kompetisi ini tetap menjadi ancaman tertinggi bagi kohesi sosial dan penegakan hukum modern. Nah, melihat dari ayat ini,
Maka ayat 27 yang pertama Allah memerintahkan kepada kita semua tentang perintah menyampaikan kisah yang secara benar dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim, dan bacakanlah ya atau ceritakanlah Muhammad alaihim kepada mereka naba abnai ya tentang kisah atau kabar ya yang berkenaan dengan kedua putra Nabi Adam ya bil haq, yaitu dengan yang sebenarnya ya. Jadi ayat ini diawali dengan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kisah tersebut secara objektif berdasarkan kebenaran wahyu. Ya, ketika kita menceritakan atau menggambarkan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, maka makna daripada bilhaq itu adalah menceritakan atau menggambarkan kisah-kisah yang ada atau umat-umat terdahulu. Maka kisah-kisah ini satu tidak ditambah-tambah, yang keduanya tidak dikurang-kurang. Jadi betul-betul apa adanya, kemudian pengetahuan itu dan sumber sahih, sumber yang paling benar ya. Ketika berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, maka Al-Quran bil haqqi ini adalah satu-satunya sumber pengetahuan gitu ya, yang datangnya dari Allah, bahwa kisah Qabil dan Habil bukan legenda, bukan rekaan, dan bukan merupakan tradisi dalam tradisi kemanusiaan. Ini yang pertama. Jadi ketika berbicara tentang kisah, maka kenapa di sini bilhak? Karena banyak kisah-kisah Israiliyat, ini ya, kisah-kisah yang menceritakan ya tentang kisah Qabil dan Habil ini, gitu kan. Ada eh, kisah-kisah yang berkenaan dengan Israiliyat, yang mana pada saat itu, kenapa Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu ada eh, pesan dan juga ada usaha, ada upaya untuk membunuh Nabi dan para sahabat. Nah, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, beritakan, ya, ceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan cikal bakal pembunuhan pertama, yaitu kisah daripada Qabil dan Habil kepada orang-orang Yahudi. Ini adalah awal daripada kisah ini. Kemudian yang kedua, hakikat yang berkaitan dengan penerimaan amal. Hakikat penerimaan amal, maka di dalam Al-Quran ayat selanjutnya, idz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima, ya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, qarraba ya. Ini prinsipnya bahwa qarraba itu mendekatkan diri ya. Sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ya, wujud daripada pendekatan diri kepada Allah, salah satunya gitu. Kalau berbicara tentang kurban, maka di dalam ayat Al-Quran itu disebut dengan udhiyah. Yang udhiyah ini satu akar kata dengan adha, gitu kan? Dengan adha, yaitu menyembelih. Ya. Nah ini adalah ketika berbicara kurban. Sementara ketika berbicara tentang id korroba, ya, kurbanan di sini itu adalah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, atau perintah-perintah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, yang salah satunya ya kita lakukan seperti hanya ibadah rutin, ibadah harian seperti hanya sholat. Nah ini adalah mana daripada id korroba. Nah maka keduanya mempersembahkan kurban. Nah wujud daripada kurban eh, putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu gitu ya. Ada yang berupa peternak, karena Habil di dalam sejarah dijelaskan sebagai seorang peternak, maka Habil menggunakan atau mengorbankan ternak yang paling besar atau yang terbaik. Sementara Qabil adalah sosok atau karakter seorang petani, sehingga dia memberikan kurbannya itu bukan kurban yang terbaik, tapi kurban yang hasil daripada pertaniannya itu ya yang sudah gitu kan, yang kering, atau bisa jadi gitu kan ada yang busuk. Nah ini salah satunya ya, minah aidihima walam yutakobbal minal akhor ya. Jadi salah satu di antara mereka ada yang diterima kurbannya ya, yang mana pada waktu itu di dalam
Ibnu Katsir itu dijelaskan ketika di lapangan yang luas, maka kurban ya yang diterima itu adalah kurban dari Habil gitu ya. Sementara yang tidak diterima ya walam yutaqabbal itu adalah kurban yang dari Qabil. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal. Ternyata ada latar belakang yang melatar belakangi kenapa gitu terjadinya kurban dari dua sosok anak putra Adam ini ya. Yang mana pada waktu eh, Nabi Adam dengan Siti Hawa ya kemudian diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Nah, Siti Hawa pada saat ketika melahirkan, maka Siti Hawa itu melahirkannya dengan cara kembar. Ya, laki perempuan gitu. Akhirnya sampailah kepada tingkat kedewasaan. Nah, pada saat ketika tingkat kedewasaan, maka Nabi Adam memerintahkan kepada putranya untuk menikah secara silang. Jadi saudaranya Kobil, ya saudarinya Kobil itu menikah dengan Habil dan saudarinya Habil, ya lah budak itu menikah dengan Kobil. Nah ternyata, gitu kan, kalau lihat dari sisi apa kecantikannya, gitu ya, saudara daripada Kobil itu lebih cantik dibandingkan dengan saudara daripada Habil. Ya tentu gitu kan. Kobil menolaknya. Nah, nah ketika Kobil menolaknya, gitu ya, maka ada cara lain yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Nabi Adam. Maka Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya, sok nama kalian itu memiliki apa penghasilan yang salah satu profesinya Habil kau peternak, kemudian Qabil engkau sebagai seorang petani. Ya, berikan yang terbaik pada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka salah satunya gitu kan terjadilah gitu kan kejadian seperti itu, maka muncul gitu kan di dalam ayat ini ada yang kurbannya diterima, itulah kurban yang terbaik yang dilandasi dengan ketakwaan dan keikhlasan, yaitu kurbannya dari Habil. Sementara gitu kan dari Qabil itu tidak diterima oleh Allah karena dilandasi gitu kan. Yang pertama bukan dilandasi dengan ketakwaan dan juga keikhlasan pada saat ketika melakukan kurbannya. Nah, ini yang pertama gitu ya. Kemudian Allah menjelaskan lagi di dalam ayat berikutnya atau di dalam lanjutan ayatnya gini ya. Qala la'aqtulannaka. Ya. Dia Qabil berkata, pada saat ketika Qabil merasa gitu kan kurbannya tidak diterima oleh Allah, maka Qabil berkata kepada saudaranya Habil yang perkataannya qala la'aqtulannak. Ya. Dia Qabil berkata, sungguh ya, aku pasti membunuhmu. Ya. Pernyataan Kobil ini menunjukkan ada transformasi hasad menjadi agresi yang tadinya dilandasi oleh kecewaan, ya. Kemudian berlanjut dengan sifat hasad yang sifat hasad ini tidak senang, ya. Orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha untuk merusaknya, berusaha untuk menjatuhkannya. Nah, ketika sifat hasad ini gitu kan muncul, maka masuk kepada sifat yang berikutnya, yaitu dalam wujud perilaku, maka disebut dengan agresi. Dari sifat yang tadinya tidak senang terhadap Habil gitu kan. Karena kurban Habil diterima oleh Allah, maka muncullah niat di dalam diri Qabil itu untuk melakukan tindakan agresi, yang tindakan agresinya kesininya adalah dalam wujud pembunuhan terhadap tindakan kriminal dalam wujud pembunuhan kepada saudaranya yaitu Habil. Ya. Menurut Al-Ghazali, hasad merupakan keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang, baik nikmat itu berpindah kepada dirinya maupun tidak. Gitu ya. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan hasad. Sementara di dalam psikologi modern, perilaku Kobil, ya, maka dapat dijelaskan dengan konsep frustration aggression theory, yaitu kecenderungan individu melampiaskan kekecewaan melalui tindakan agresif ketika gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi dari tindakan hasad maka diwujudkan dalam bentuk aksi, yaitu dengan melakukan pembunuhan. Ini adalah wujud agresi untuk melampiaskan kekecewaannya. Tujuannya tidak tercapai,
maka berusaha Qabil itu untuk melakukan tindakan agresif yang salah satunya di sini adalah dengan melakukan pembunuhan terhadap Qabil. Nah, ini ada faktor gitu ya, bahwa Al-Quran menunjukkan bahwa akar kekerasan bukan terletak pada faktor eksternal semata, tetapi pada ketidakmampuan seseorang mengelola emosi dan hawa nafsunya. Nah, Qabil itu yang hawa nafsunya sudah diselimuti oleh angkara murka dengan kemarahan yang luar biasa, maka akal sehatnya, kemudian fitrahnya, hati nuraninya itu sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Nah, ini yang uh, terjadi pada diri Qabil. Qabil. Nah, ketika Qabil ya, uh, korbannya tidak terima dengan ungkapan dan berusaha bahkan mengancam dengan membunuhnya, maka jawaban yang luar biasa daripada saudaranya Habil, jawaban Habil itu di dalam ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 27. Qala, ya, dia Habil berkata, innama yataqabbalullah. Sesungguhnya Allah hanya menerima ya, amal minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Yang satu, Qabil, dengan penuh ancaman dan dia berusaha untuk membunuhnya karena ada kekecewaan. Ya, kekecewaannya, kurbannya tidak diterima. Sementara Habil, orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang penuh dengan keikhlasan di dalam kehidupannya, maka jawabannya, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini jawaban yang luar biasa yang ada dalam ujung ayat Al-Maidah. Ternyata Habil, ya, sungguh aku tidak pernah berbuat dosa kepadamu yang menyebabkan aku harus dibunuh. Kalau Qabil, apa sih yang menjadi latar belakangmu? Mau membunuhku, kemudian mau melakukan tindakan-tindakan kriminal. Aku tidak pernah berbuat salah, aku tidak pernah berbuat dosa, gitu ya. Saya tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah kepada engkau, Qabil. Justru yang aku lakukan adalah dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang adik kepada kakaknya. Ya, kenapa engkau tidak memperlakukan ya sebagaimana layaknya seorang kakak kepada adiknya? Ya, adiknya. Nah, maka dilanjutkan oleh Habil introspeksi, muhasabah diri, wahai saudaraku Qabil, agar kamu mengetahui penyebabnya. Apa sih yang menjadi penyebab tidak diterima kurban engkau oleh Allah? Nah, kemudian ayat 28, ketakwaan sebagai pengendali agresi dan pondasi perdamaian. Maka Allah tegaskan di dalam Quran, selanjutnya ayat 28-nya, laim basatta ilayya yadaka litak tulani ma ana bibasit yadia ilaika laak tulak. Ya. Laim basatta ya, ilayya yadaka litak tulani, sungguh ya, jika engkau menggerakkan tanganku atau tanganmu kepadaku untuk litak tulani, untuk membunuhku, ya, karena ada apa basata itu fiil yang maknanya itu bisa memaknai itu kan bersifat aktif, ya, aktif bisa jadi gitu kan, sekarang benci, ya, esok harinya tidak, ya. Sementara ketika Nabi Basit, ya, dilanjutkan oleh Abil, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, yang bersifatnya daripada apa isim, yang isim itu sifatnya tetap. Ya, sampai kapanpun, gitu ya, kata Habil, aku tidak akan melakukan perlawanan, aku tidak akan ada upaya di dalam niat hatiku untuk membunuhmu. Kalau engkau melakukan pembunuhan, kalau engkau mau melakukan gitu kan, tindakan kriminal, maka aku tidak akan melakukan perlawanan, ya, atau menggerakkan tanganku untuk melakukan sama-sama membunuh. Kenapa? Di sini tidak ada sifat agresif dari Habil. Ya. Ternyata Rasul di dalam hadisnya menjelaskan bahwa yang membunuh dan yang terbunuh finar, maka mereka akan masuk neraka.
Sehingga para sahabat kaget, ya Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh masuk neraka? Karena kata Rasul, sama-sama kedua-duanya ada motif. Yang membunuh ada motif, ya, untuk membunuh, termasuk yang korban pun yang dibunuh, itu ada motif untuk melakukan pembunuhan. Nah, sementara di sini Habil, ya, Habil tidak melakukan, gitu ya, tindakan untuk melakukan perlawanan kepada saudaranya Kobil. Kalau engkau berusaha untuk membunuhku, maka aku tidak ada niatan, tidak ada motif untuk melakukan penganiayaan, menzolimi, dan membunuhmu. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam frase ujung ayat 28-nya, Inni akhafullah rabbal alamin. Ya, ini sungguhnya aku akhafullah, takut kepada Allah, rabbal alamin, Tuhan seluruh alam. Aku bukannya tidak mau berusaha untuk melakukan pembelaan atau melakukan satu bentuk gitu kan, apa, perlawanan kepadamu. Tapi yang aku takutkan, aku takut kepada Allah, bukan takut kepada engkau saudaraku Qabil. Ya. Tapi aku takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa sumber utama pengendalian diri bukanlah rasa takut kepada manusia, melainkan rasa takut kepada Allah, khosyah. Yang dalam tradisi Islam, khosyah bukan sekedar ketakutan emosional, tetapi kesadaran intelektual dan spiritual terhadap keagungan Allah serta konsekuensi moral dari setiap perbuatan manusia. Yang jawaban dari Habil ini yang mana? Aku takut kepada Allah itu. Kenapa? Karena aku khawatir. Ya. Satu, ada kesadaran intelektual dari Habil dan spiritual terhadap keagungan Allah dan konsekuensi moral. Kalau aku melakukan tindakan yang sama kepada engkau, Qabil, maka aku secara moral itu ada stigma sosial bahwa aku termasuk orang yang membunuh dan berusaha ada motif untuk melakukan pembunuhan. Dan ternyata konsekuensi daripada kisah ini, ya, secara sejarah, maka kita ketahui Kobil itu adalah sosok manusia, karakter manusia yang tidak mampu menahan amarahnya, muncul rasa hasut, kemudian melakukan tindakan kriminal, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, untuk menjadi ibrah bagi manusia-manusia yang lainnya, bagi keturunan Nabi Adam yang lainnya, termasuk kita. Ya. Ayat 29, konsekuensi moral pembunuhan. Ya. Habil berkata lagi, selain Habil mengatakan saya takut kepada Allah, ya. Yang keduanya Habil pun mengingatkan kepada saudaranya Qabil, ini uridu antabu bi ismi wa ismi. Nah, sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali, ya, dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Ayat ini menjelaskan beratnya konsekuensi moral yang harus ditanggung pelaku pembunuhan dalam Islam. Pembunuhan merupakan salah satu dosa besar, yaitu kabair. Kabair yang memiliki dampak sosial dan spiritual yang luas. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa pelaku kezaliman akan memikul dosa kejahatannya sekaligus tanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan terhadap korban. Maka di sini gitu kan, pembunuhan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena di dalam hakikat daripada manusia, di dalam Islam itu, maka termasuk dosa besar orang yang melakukan pembunuhan, tapi juga bentuk pembangkangan terhadap ketentuan Allah. Kemudian di ujung ayat, fatakuna mina ashabinar wadzalika jazaa'uz zalimin. Ya, fatakuna min ashabinar, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'uz zalimin, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Ya, dari ayat ini maka kita dapat lihat Qabil di akhirat kelak menjadi ahli neraka disebabkan membawa dua dosa. Yang pertama, dosa diri sendiri dan dosa yang
orang yang dianiaya. Dosa karena pembunuhan terhadap saudaranya Habil. Yang keduanya gitu kan. Dosa orang yang dianiaya. Dalam arti gitu kan orang yang Habil. Nah, sebagai balasan kezaliman yang dilakukan. Neraka adalah balasan bagi setiap pelaku kezaliman. Nah, maka dari ayat 29 ini, Habil mengingatkan, ada 3 hal yang diingatkan oleh Habil kepada saudaranya Qabil. Ada 3 perkara. Pertama, ya, khosyah, takut kepada Allah. Yang kedua, Qabil menanggung 2 dosa. Dosa membunuh Habil dan dosa dirinya sendiri. Yang ketiga, Qabil termasuk penghuni neraka dan termasuk orang-orang yang zalim. Nah, 3 peringatan ini tidak mampu mencegah Qabil untuk memperturutkan hawa nafsunya, untuk memperturutkan nafsunya, untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya, yaitu Habil. Nah, perbuatan yang sangat besar dosanya di dunia dan di akhirat. Nah, ini ayat 29. Kemudian ayat 30, dominasi hawa nafsu, ya. Watawwa'at lahu nafsu. Maka nafsu Qabil atau hawa nafsu fatawwa'at, ya. Maka ya mendorongnya gitu kan. Lahu, ya, bagi Qabil nafsu, yaitu nafsunya. Nafsunya yang menggebu-gebu, kemudian angkara murka yang ada di dalam hatinya, ya, di dalam jiwanya, amarah yang sangat luar biasa, maka memunculkan di dalam diri daripada Qabil, ya. Yang Qabil itu dengan patawat. Ya. Jadi ada manipulasi hawa nafsu, satu keraguan diredam. Ya. Nurani yang awalnya menolak kejahatan, perlahan dikalahkan oleh amarah dan kecewaan. Awalnya, ya, Qabil itu ragu. Kenapa? Karena fitrahnya, potensi manusia, itu ada potensi untuk berbuat baik. Nah, yang mengalahkan itu adalah amarah dan kekecewaan yang muncul dari Habil. Maka yang keduanya, ada kejahatan yang dihiasi. Hawa nafsu memperindah, membenarkan, dan mempermudah gagasan pembunuhan dalam benak Qabil. Nah, kemudian yang ketiganya, ya, ada aksi dieksekusi, ya, yang mana akal sehat runtuh, pilihan yang semula dianggap berat kini dieksekusi tanpa kendala. Nah, maka kata patawat lahu nafsu menunjukkan bahwa jiwa Qabil secara bertahap membenarkan tindakan yang sebelumnya dianggap salah. Oh, ini adalah menurut pandangan Qabil, ini adalah bentuk daripada gitu kan kekecewaanku. Kemudian ini adalah wajarlah kalau seandainya gitu kan saya melakukan kezaliman terhadap saudaraku. Nah, yang dalam perspektif psikologi moral ada moral disagreement. Keadaan ketika seseorang menciptakan pembenaran terhadap tindakan tidak bermoral sehingga rasa bersalah menjadi berkurang. Jadi pembenaran terhadap tindakan bermoral yang tidak bermoral, pembunuhan tidak bermoral. Tetapi ya, penganiayaan tidak bermoral, kezaliman tidak bermoral, sehingga rasa bersalah menjadi berkurang. Nah, ini yang di dalam psikologi moral itu dengan moral disagreement. Nah, pada awalnya Qabil masih memiliki keraguan untuk membunuh, namun dorongan hawa nafsu yang terus-menerus akhirnya mengalahkan suara hati dan akal sehatnya. Kemudian yang keduanya dari ayat 30 ini yang dapat kita ambil, kerugian dunia dan akhirat. Bahwa Allah menutup ayat 30 itu dengan pernyataan fa'asbaha minal khosirin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Kerugian yang dimaksud di sini bersifat komprehensif. Ya. Qabil kehilangan kemuliaannya. Ya. Jadi Qabil kehilangan kemuliaan, ya, yaitu kemuliaan moralnya di dunia dan menghadapi hukuman Allah di akhirat. Ini yang kerugian duniawi, kehilangan nyawa saudara kandung yang soleh, yaitu Habil, kehilangan ketenangan jiwa, dihantui rasa bersalah. Orang sudah menjadi fitrah manusia. Ketika berbuat salah, maka ada istilah lah, diudak-udak gitu kan.
dosa diudak-udak kesalahan. Nah, ini yang muncul di dalam diri Qabil itu, kehilangan ketenangan jiwa. Kemudian yang ketiganya menanggung aib sosial dan putusnya tali persaudaraan. Sementara kerugian ukhrawi mengundang murka Allah secara permanen. Kenapa? Karena pembunuhan ini atau tindakan kriminal ini adalah tindakan yang eh, dimurkai oleh Allah, termasuk dosa besar. Maka pada saat ketika konsekuensi di akhirat, yaitu dengan nerakanya Allah, itu adalah permanen. Kehilangan surga dan kenikmatan yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian ayat yang terakhir, ayat 31, ya. Allah melihat pada saat ketika Qabil gitu kan, setelah melakukan pembunuhan, Qabil pulang-pulang lah, gitu kan. Kumacarana ya, gitu, agar tidak diketahui oleh ayahku, itu Nabi Adam. Nah, pada saat ketika dia sedang berdiam diri, gitu kan, maka muncullah, gitu kan, di sini Allah menurunkan yang di dalam Al-Quran, waba'asallahu guroba. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, ya bahasu fil ar, untuk mencakar-cakar dengan cakarnya, menggali tanah. Nah, liyuriyahu, untuk diperlihatkan kepadanya, kepada siapa? Kepada Qabil. Yang ketika Qabil ulang-ulang, ketika Qabil dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi yang stres luar biasa, gitu kan. Maka Qabil pada waktu itu kan, dia melamun. Gimana caranya untuk menguburkan saudaranya? Maka, kaifa yuwari sau'ata akhi. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat menjadikan makhluk apapun sebagai sarana pendidikan bagi manusia. Burung gagak berfungsi sebagai media pembelajaran yang mengajarkan cara menguburkan mayat kepada Habil. Yang menurut Wahbah Az-Zuhaili, peristiwa ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, jadi ada epistemologi sang gagak ini, satu instruktur ilahi, tengah kebingungan peradaban pertama yang belum mengenal kematian, maka Allah mengutus gagak. Ya. Kemudian yang keduanya, ada aksi simbolik. Gagak menggali tanah dengan kakinya. Kemudian ada sumbangsi epistemologi, pengetahuan manusia berkembang melalui observasi. Ya. Wahyu dan observasi sains, ya, atau sains, tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Jadi, dengan Allah menurunkan burung gagak, ya, ini sebagai satu proses pengamatan dalam mencari ilmu. Yang kedua, ada pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan sekitar. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia pada awal sejarah peradaban masih berada dalam tahap perkembangan pengetahuan yang sederhana. Kenapa? Ini. Kemudian maka muncul di sini dari ungkapan Qabil, ya, pemicu kesadaran yang memilukan. Qala ya wailata, ya, a'ajaztu an akuna misla hadal ghurab. Qabil berkata, oh celaka aku. Mengapa aku tidak mau berbuat seperti burung gagak ini? Fa'uwari sau'ata ahi. Sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Fasbaha minan nadimin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi, ya, tindakan kejaliman terbukti telah membuktikan kejernihan akal Qabil. Kesombongan yang memicu pembunuhan runtuh. Seketika saat dihadapkan pada fakta, ia bahkan kalah cerdas dari seekor burung dalam mengurus kehormatan manusia. Bahwa Qabil ada kesombongan dalam dirinya. Salah satu wujud kesombongannya, dia merasa paling unggul, ya, dibandingkan saudaranya Habil. Dia merasa gitu kan paling memiliki kelebihan dibandingkan gitu kan dengan Habil. Nah, maka rasa sombong ini Allah turunkan pada saat ketika kebingungan muncul dalam diri Qabil, maka Allah menurunkannya itu dalam wujud simbol
binatang atau hewan berupa gagak. Jadi kesombongan kehormatan manusia dengan akalnya, gitu ya. Maka pada saat itu gitu kan, maka Allah ingin perlihatkan kepada Qabil bahwa engkau wahai Qabil ya sudah berbuat salah. Kemudian aku berikan akal kepada manusia. Tetapi pada saat ketika gitu ya, kesombongan ini muncul sehingga memicu pembunuhan runtuh, maka seketika itu Allah berikan ya salah satu wujudnya itu dengan burung gagak. Maka ada di sini mengapa Qabil tidak disebut bertobat ya. Yang dijelaskan pasbah minan nadimin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Penyesalan Nabi Qabil, nadam yang kosong ya, berakar dari rasa malu. Ya, mengapa aku bodoh seperti ini? Ya, jadi penyesalan yang muncul dalam Quran surat Al-Maidah 31 ini adalah kenapa aku tidak lebih pintar dibandingkan dengan burung gagak? Kenapa aku harus melihat gitu kan pengalaman ketika dua burung gagak yang satu gitu kan mati, maka dengan mudahnya burung gagak itu mengais-ngais tanah kemudian mengubur burung gagak yang mati itu. Yang kedua, fokus pada kelemahan diri di hadapan Allah, di hadapan alam. Kemudian tidak disertai rasa takut. Nah, sehingga di sini ada penyesalan lantaran gitu kan merasa dirinya masih ada kesombongan. Berbeda dengan taubat sejati atau taubatan nasuha. Yang taubatan nasuha itu berakar dari kesadaran akan pelanggaran terhadap hukum Allah. Disertai penghentian perbuatan maksiat seketika, kemudian memiliki komitmen absolut untuk tidak mengulangi kezaliman. Nah, maka di sini gitu kan. Pelajaran peradaban tentang kesucian nyawa itu, yang pertama, hasad adalah akar kehancuran. Penyakit hati yang dibiarkan bukan hanya merusak individu, tapi sanggup menghancurkan persatuan sosial. Yang kedua, perlindungan nyawa, makosid asyariah. Islam menetapkan nyawa manusia sebagai entitas suci. Menghilangkan tanpa hak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Kemudian yang ketiganya, keteladanan sosial, sebagaimana kebaikan mewariskan pahala jariah, memelopori keburukan akan mengutuk pelakunya dengan dosa yang tidak berkesudahan. Sebagaimana Allah mengabadikan di dalam Al-Quran dan bisa kita ambil ibrohnya gitu dari kejadian kisah Qabil dan Habil ini di dalam era modern atau di era kontemporer ini gitu ya. Maka yang dapat kita ambil di sini gitu ya. eh, Relevansi kontemporer ya sindrom daripada Qabil itu gitu ya. Yang pertama, relevansi kontemporernya pesan moral dari anatomi kejahatan pertama ini. Yang pertama ujaran kebencian, hate speech di dunia digital. Seringkali lahir dari akar hasad yang sama, ketidakmampuan psikologis untuk melihat, menerima validasi, atau menoleransi keberhasilan entitas kelompok. Maka muncullah gitu kan, ujaran-ujaran kebencian gitu kan, yang di dalam medsos ini saat ini gitu kan, mudah orang melakukan ujaran kebencian. Yang keduanya, kompetisi toksik dan konflik struktural. Budaya ambisi tanpa takwa di dunia pendidikan, pekerjaan, dan politik memicu perilaku manipulatif dan destruktif yang menghalalkan segala cara demi supremasi. Dan yang terakhir, krisis kecerdasan spiritual. Ya, kemajuan teknologi material yang pesat tidak mampu mencegah kejatuhan moral manusia. Tanpa kecerdasan spiritual, manusia kehilangan self-control dan mudah merasionalisasi kezaliman di bawah tekanan. Ini yang bisa saya sampaikan. Atur nuhun. Saya kembalikan kepada Pak Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Dr. Asep terkait dengan kisah Habil dan Kabil, kemudian hikmahnya dalam kehidupan kita. Intinya banyak sekali ya inti-intinya. Salah satunya adalah gimana ketika hawa nafsu itu lebih besar, akhirnya akal pun akan kalah.
kemampuannya. Bahkan itu tidak melihat saudara, tidak melihat saudara, dan juga tidak melihat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita terhindar dari sifat demikian dan selalu dijaga oleh. Maka Bapak Ibu sekalian, eh, dibuka kesempatan untuk berdiskusi pada waktu kali ini. Maka kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau berdiskusi, silakan. Ya, Baik, Assalamualaikum. Oh, Pak Toto, Pak Toto. Mangga Prof, sabar nu rek nanya teh saha? mangga Prof Toto heula, mangga. Nah, pangsiunan heula pangsiunan. Untuk sogan sarua. Mangga, Prof Toto. Henteu sama teu rek namaan rek ngobrol we mah. Mana bahanna naon nya. Mangga Prof. Ngobrol. Anamian Prof. Ya. Jadi nya cek saya mah eta teh naon lamun cek bahasa budak ayeuna mah cinta itu butanya, membutakan. Cinta buta dan membutakan. Kan asalna tina masalah apa we salah perempuan. Ya, kusabab teu bogoh kan rek dikawinkeun kan jadi jodona Bung. nya akhirna keukeuh hayang kanu geulis kan. Paling ngomong gitu ya. Ya eta nu kadua cek jadi apa tidak bisa mengendalikan ego ya. Ya. Ego. Aing kieu gitu kan. Itu. Baca filisnya. Jadi memang dah manusia mah cek Quran ge bodoh, ceroboh, lalai, apalagi pelupa ya. Itu manusia ngan orang sok asa pang pinter na wae biasana teh di kelas mah, di kelas mah. Si dua mengeluk wae deh. Jadi ya anu patotos ngeluk wae gitu. iya sok. Teu aya ieu apa teu aya pisang goreng gitu tah. Jadi ya jadi ya makanya ulah sok ngumbar cinta teh gitu tah. Jadi kan masih kayak loba kalau saraki api masih ngumbar cinta ya. Bisa gelap, bisa buta ya, bisa bukan cinta buta, membutakan gitu. Gelap mata. Nah, ante gelap mata gitu kan. Mata pate. Mata nama awas. Ya, itu saja sama yang ingin itu saja, ngobrol aja lah, nggak usah ditanggapi juga. Nun. Ya. Ya, Mohon mohon Prof. Prof. Tamihana Prof. Biasa abdi Mangga. Pak Rusli tadi, Pak Rusli Tipayan, Pak Rusli mangga. Baik, atur nuhun pada. Ini berkaitan juga dengan kurban ya? Iya, betul Pak. Ya, Betul. gini ya. Itu Kurban itu kan gini ya. Kurban yang kemarin kita laksanakan. Saya dapat dalam khutbah itu bagus gitu ya. Dia mengatakan gini bahwa bukan khutbah, sambutan ya, sambutan wali kota bagus itu. Jadi kata dia gini bahwa kita semua adalah Ibrahim dan kita semua punya Ismail gitu ya. Dan kurbankanlah Ismail itu oleh Ibrahim gitu. Apa Ismail itu? Ismail itu ada dalam bentuk mungkin kekuasaan. Ismail itu mungkin ada dalam bentuk harta. Ismail itu mungkin ada dalam bentuk ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan itu kurbankanlah gitu ya. Sehingga kata koroba kurbanan yang ada di ayat tadi gitu ya. Itu berarti tidak terbatas pada katakanlah memotong kurban itu akhirnya di hari tasyrik gitu. Iya. Ya, itu kan simbol memotong kurban di hari tasyrik. Ya, jadi sedangkan Ismail itu adalah harusnya dijalankan selama-lamanya gitu ya, karena kita punya Ismail semua. Yakin tidak ada yang tidak punya Ismail gitu ya. Jadi korbankanlah Ismail pada setiap saat gitu. Jadi tidak terbatas pada hari tasyrik gitu ya. Jadi sudah lewat. Sekarang tinggal 5 hari lagi menjelang 1 Muharram. Itu berarti kita bisa mengorbankan Ismail dalam bentuk kedudukan, kekuasaan, harta, ego, kita buang egonya, kemudian ilmu pengetahuan kita bagikan, share segala macamnya, sehingga saya termenung gitu ya dengan itu. Iya ya, kita ini kok kita punya Ismail semua, tidak ada yang tidak punya Ismail sebetulnya, hanya mungkin kadar besar kecilnya Ismail yang kita ininya gitu ya. Sehingga jadikanlah itu semua tadi ya
harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, itu dalam rangka takorub ilallah gitu ya, seperti itu. Jadi artinya hari ini kita manfaatkan seluruh potensi yang ada pada kita sebagai Ismail kita yang dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ini mungkin apa begitu gitu ya, Pak Asep. Nuhatun nuhun. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Halo. baik. Hatur Langsung nuhun, Pak Pak Asep, Rusli. langsung Pak Ya, Ustaz. nah, mangga. Laras Pak Rusli gitu ya. Yang pertama gitu ya. Ketika berbicara tentang apa koroba di sini gitu ya. Ini kan dalam arti perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Ya. Sementara ketika berbicara tentang apa menyembelih atau ritual penyembelihan setiap tanggal 10 atau 11, 12 dan 13 gitu kan. Maka di dalam Al-Quran itu diistilahkan istilah udhiyah. Yang udhiyah itu satu akar kata dengan padha Adha. gitu kan, dari adha gitu kan. Iya Pak Adha. Nah, ya padha gitu kan. Nah, menyembelih. Jadi yang ritual salah satu wujud daripada bentuk gitu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dilandasinya itu kan bukan hewannya, tapi dari aspek keikhlasan, kemudian ketakwaannya, bukan dari bulunya dan sebagainya gitu kan, tetapi keikhlasan ketakwaannya. Nah, maka muncul saat ini salah satu wujud daripada simbol gitu kan, kurban di era modern gitu kan. Maka muncul bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada saat ketika kita memiliki power, kekuasaan gitu kan, maka jangan ego satu, ego pribadi, yang keduanya hilangkan ego kelompok, kemudian ego apa partai dan sebagainya gitu kan. Maka yang muncul itu adalah bahwa ini semuanya untuk kepentingan gitu kan. Ego-ego ini dihilangkan, kedudukannya itu atau powernya itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan warga, atau kalau di Unisba untuk sivitas akademika. Tidak lagi gitu kan berbicara tentang eh, apa siapa yang mendukung atau tidak mendukung. Nah, itu salah satunya. Betul, Pak Yusri ya, keterkaitan dengan dan salah satunya wujud daripada koroba itu yang kita lakukan setiap hari. Ya. Apa ibadah rutin kita yaitu sholat. Yang kalau berbicara filosofi daripada sholat itu kan eh, perjalanan hidup manusia, gitu kan. Apa sholat yang pertama kali dihisab karena satu gitu kan ibadah rutin, yang keduanya gitu kan itu adalah simbol daripada perjalanan manusia dari mulai jaguar ringkas ketika berdiri, kemudian diwujudkan Tentang dalam bentuk oronang. ruku, ya itu kan jaguar ringkas ruku, itu kan simbol pada saat ketika kita sudah mulai gitu kan usia kita bertambah gitu kan, Lebih kemudian uzon usia ya. purna bakti, maka diingatkan ketika ruku tumanina supados tenang gitu kan orang gitu kan, maka kita senantiasa nih nah sujud dan sebagainya. Maka ini bisa menarik juga pada atau Pak Asim nanti ketika berbicara tentang bagaimana gitu kan filosofi daripada sholat itu merupakan perjalanan hidup manusia sampai salam gitu kan, jadi simbol-simbol itu yang bisa kita terus Pak Rusli atur nuhun tambahan Pak Rusli. Ya, Assalamualaikum Cakap harus warahmatullahi. nih. Ya, Mangga Pak Faiz, Pak Faiz, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. ya, mangga. Pak Dokter Asep, sehat Pak Dokter Asepnya. Alhamdulillah Pak Faiz. Ini tadi dari penjelasan termasuk dalam naskah itu ada yang disebut apa dosa jariah ya. Oh iya. Dikatakan di situ Qabil itu akan menanggung dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Ini penjelasannya bagaimana ya? Karena Qabil itu bukan seorang pemimpin itu. Kalau Habil kan nggak ada yang dia pimpin, dan juga dia tidak memaksudkan, tidak punya niat bahwa perbuatan itu akan ditiru orang gitu. Nah, tapi kemudian ketika ada orang melakukan perbuatan yang sama, ya maka dikategorikan perbuatan itu sebagai mengikuti Qabil. Ya. Nah, ini dosa jariah ini kadang-kadang menimbulkan soalan seperti ini. Mangga Pak Asep. Ya. Mangga atur nuhun. Atur nuhun Pak Dr. Faiz ya. Yang pertama yang berkaitan dengan dosa apa? Dosa jariah ini gitu ya. Jadi ada
saya pernah ini kan di dalam apa hadis Nabi itu keterkaitan dengan yang membunuh gitu ya. Dalam jiwanya itu satu ada apa Allah simbolkan pada saat ketika kejadian Qabil, ini adalah Qabil itu adalah pelaku pertama tindakan kriminal pembunuhan yang dilakukan oleh manusia di kalangan manusia, gitu kan. Nah, sehingga pada saat ketika ada orang yang mengikuti atau meniru perbuatan-perbuatan dari Qabil, ya, maka ada muncul gitu kan di dalam diri kita ini apa untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Qabil, sehingga orang yang pertama gitu kan melakukan apa memberikan contoh sekalipun Qabil itu bukan seorang pemimpin gitu kan, tapi dampaknya sangat luar biasa Pak yang saya lihat ya di dalam apa kejadian yang berkaitan dengan kasus-kasus ini gitu ya. Nah, jadi ada di dalam di situ saya apalagi hadisnya Pak ininya apa yang berkaitan dengan dosa jariah itu ya. Dosa jariah itu dalam arti gitu kan bahwa ada apa motif dari Qabil gitu kan, memberikan contoh dari Qabil sehingga gitu kan diberikan perlakuan-perlakuan yang ini gitu kan akan diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya, gitu kan, sesudahnya. Nah, ini yang menjadi ini Pak, ya. Nah, satu itu Pak. Jadi perbuatan apa selain Qabil menanggung dosa dirinya dan dosa membunuh saudaranya, juga dia menanggung dosa setiap pembunuhan yang terjadi di atas bumi ini. Ya. Jadi ia menanggung dosanya sebagaimana Rasulullah bersabda, katanya, Qabil yang melakukan pembunuhan kepada Habil secara zolim akan mendapat dosa pula dari setiap pembunuh yang sama. Karena dia sebagai pembunuh pertama atau yang memberikan contoh gitu kan untuk melakukan kezoliman dengan menghilangkan nyawa saudaranya. Ini yang lihat di dalam salah satunya dalam tafsir Unisba itu gitu kan mengutip dari Rasulullah ya, yang di dalam terjemahnya itu Qabil yang melakukan pembunuhan kepada Habil secara zolim akan mendapat dosa pula dari setiap pembunuhan yang sama karena dia sebagai pembunuh pertama atau yang memberikan contoh terhadap perilaku pembunuhan. Ya, itu yang dimaksud dengan apa? Ada efek, ada dampak gitu kan kepada Qabil gitu kan terhadap perilaku-perilaku orang-orang yang melakukan pembunuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Habil. Itu mungkin Pak Dr. Pais. Artinya gini, Pak Faiz, artinya Oh, apakah dosa semacam itu tuh harus kepada pemimpin? Bukankah setiap kita adalah pemimpin gitu? Nah, jadi kalau dosa jariah dikaitkan dengan pemimpin, ya memang enak betul orang yang tidak jadi pemimpin membunuh ya tenang aja gitu, korupsi ya tenang aja gitu. Itu apa begitu maknanya gitu? Nuhun. enggak. Ini kepada Pak Dokter Asep atau ke saya gitu. Mengapa Pais ini? kenapa? Mengapa Dokter Pais? Begini Pak Asep ini, Ya, apakah Kabil itu menanggung dosa Habil nggak? Kalau dia selama hidupnya ada dosa, kemudian dia dibunuh, dia menanggung dosa karena pembunuhan terhadap Habil. Yang kedua, kalau Habil punya dosa, ditanggung juga nggak itu sama Habil itu, sama Qabil itu? jadi Itu kalau tadi di tadi. dalam ya dalam ayat ini gitu, yang pertama gitu kan, dosa Qabil itu satu karena apa membunuh kepada Habil, yang keduanya gitu kan, dosa sebelum pembunuhan yang muncul dalam diri Qabil juga, karena di dalam sejarah itu dikatakan Qabil ini kan anak pertama katanya Pak, ya, Habil itu anak yang kedua, yang Qabil karakternya itu beda. Qabil itu kalau dikatakan mah orang nakal lah Orang katanya. asal lah. Orang nakal nah gitu kan. Jadi karakternya pada saat ketika ini mungkin desain daripada Allah gitu kan Oh, untuk memperlihatkan pada kita gitu kan. Jadi ada Pak sampailah muncul gitu kan para mufasir itu mengatakan gitu kan salah satunya mufasir itu termasuk gitu kan dosa itu kan dari perbuatan yang dilakukan oleh Qabil itu apa berefek kepada Qabil juga. Itu Pak Rusdi. siap, siap. Ya, mangga. Padahal. Oh, Pak I. Oh, Pak mangga I. Pak. Iya. Mangga, Pak I, mangga.
Saya waktu Bismillahirrahmanirrahim. terakhir. Punten ini pertanyaan duda ini mau Pak. Wah, sarang pato atau sami apa? Kan Habil itu tadinya harusnya menikah dengan Iklima ya. Ya, Karena Habil terbunuh, terus Iklima nikah dengan siapa? Ini satu ya. Yang kedua, ya sama Pak. Yang kedua, ini Pak, kalau Pak Dokter Pak Is tadi bertanya dari aspek hukum ya, mungkin Pak Dokter Asep harus mengecek kembali apakah kata-kata bahwa Kabil itu menanggung dosa para pembunuh sesudahnya itu harus diperiksa lagi dari hadis atau dari mana, karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran laha makasabat wa alaiha maktasabat, dan la la apa ya La taziru waziratu la wizra. tazir wala tajiru waziratu wajiratu wizra wizra ukhra, uhra. ya. Ya, Dan tidak semua pembunuh sesudah Qabil itu mencontoh Qabil kan. Boleh jadi sekarang juga ada orang yang tidak tahu sejarah Qabil Juraha wa melakukan takwaha ya. itu, apa namanya, eh, pikiran kita semua. Yang berikutnya ini yang saya mau tanyakan. Saya sudah bertanya ini kepada ahli sejarah, tapi jawabannya tidak memuaskan, Pak, berkaitan dengan sejarah Nabi Adam ini. Begini. Jarak dari kita ke Nabi Muhammad itu kan 15 abad, 1500 tahun. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa 600 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Musa 1500, dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim 700, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh 1000 tahun, dari Nabi Nuh ke Nabi Adam 1700. Kalau kita jumlahkan itu sudah dibulatkan ya, dibulatkan ke atas begitu. Itu dari kita ke Nabi Adam itu 7000 tahun. Kalau kata Pak Bambang Pranggono, kalau lebih pun katanya itu tidak lebih dari 20.000 tahun. Nah, kita punya asumsi bahwa semua orang yang hidup sekarang ini di semua benua itu kan Bani Adam, ya anak-anak Adam. Nah, saya pernah dapat informasi bahwa orang Afrika itu dulunya hidup makmur di negerinya, hutan belantara, ya. Tapi karena kesalahan pengelolaan alam, kemudian menjadi tandus, dan kemudian mereka berpindah ke berbagai benua. Nah, perpindahan atau migrasi dari Afrika ke Australia itu ternyata 30.000 tahun yang lalu, Pak. Jadi ada selisih yang sangat besar dengan kemunculan Nabi Adam. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, siapa tahu di forum ini ada yang punya ilmu, ya, bagaimana mengkompromikan informasi bahwa Nabi Adam itu hidup 7.000 tahun dari kita, sedangkan eh, migrasi Belumnya sudah orang dari demikian ya. Afrika ke Australia itu 30.000 30 tahun. ribu. Bahkan ada yang menyebut 60.000 tahun yang lalu, ya. Jadi eh, terus terang ini mengganjal, mengganjal pikiran saya. Saya sudah bertanya kepada berbagai pihak. Siapa tahu di grup ini, tentu saja Pak Dr. Asep dulu mungkin ada yang bisa mengkompromikannya. Terima kasih. Nah, Terima enggak Pak. kasih Pak I. Saya juga mau tanyakan nanti ya. Saya bantulah nanya ya. ya. Yang pertama gitu kan. Jadi kenapa Al-Quran gitu kan menjelaskan, termasuk banyak kalau pertanyaan-pertanyaan ini Pak I. Satu, iklima gitu kan. Nah, yang paling prinsip itu yang tadi kata Profesor itu. Ya, persoalan pertama itu manusia, naluri manusia. Maka kenapa Qabil menolak ya? Karena eh, apa Labuda itu kalah cantik dibandingkan Iklima. Rugi dong gitu kan. Kenapa? Karena kecantikan yang pertama dilihat ya oleh manusia ya Pak Rusli. Gitu. Ketika oleh laki-laki gitu ya. Ya, walaupun itu relatif gitu kan. Satu itu. Nah, iklima kemana gitu kan. Yang diambil di sini ibrohnya gitu Pak. Gitu kan. Apa tidak menjelaskan secara detail ya dalam Al-Quran itu
berkaitan dengan apakah iklima itu menikah gitu kan dengan apa yang lainnya gitu kan, dia jelaskan. Tapi di sini ingin diingatkan oleh Al-Quran itu kronologis gitu kan, bukan berbicara kronologis tapi ada aspek pesan moral, salah satunya adalah hasud gitu kan atau hasad. Ini merupakan penyakit gitu kan yang pertama gitu kan yang akan menyebabkan manusia itu kepada sifat agresi. Kenapa? Karena ada hikdun. Hikdun itu merasa ya orang lain atau ketika memperoleh kesenangan atau memperoleh kebahagiaan orang lain, maka dalam hatinya dia tidak senang. Tapi kalau hasad udah bentuk aksi. Jadi tingkatannya udah tingkatan yang sangat luar biasa gitu kan kalau hasad itu. Bukan hanya ngegeremet di dalam hati, tetapi sudah dalam bentuk aksi. Ini yang dilakukan oleh, nah, sehingga di dalam ayat ini gitu kan, itu adalah salah satu wujud daripada apa hasad, kemudian ujaran kebencian, termasuk pembunuhan. Ini yang menjadi core atau pesan moral daripada ayat ini, sehingga tidak secara detail, sehingga banyak gitu kan kajian-kajian yang berkaitan dengan sejarahnya gitu kan, bagaimana iklimah selanjutnya. Nah, itu yang saya lihat, Pak. Jadi melihatnya dari sana. Gitu. Dan yang keduanya gitu, kayak salah satu referensinya, Pak, yang saya lihat itu di dalam tafsir Unisba ya, ketika berbicara tentang Quran surat Al-Maidah ya, tentang dosa dosa itu gitu ya. Yang di dalam ayat itu dijelaskan atau di dalam penjelasannya gitu kan. Dari perbuatannya itu, ya, selain Qabil menanggung dosa dirinya dan dosa membunuh saudaranya, juga dia menanggung dosa setiap pembunuhan yang terjadi di atas bumi ini. Yang menanggung dosanya dan juga dosa setiap orang yang melakukan pembunuhan, seperti yang dia lakukan hingga hari kiamat nanti. Gitu kan. Nah ini yang saya kutip dari tafsir Unisba. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Qabil telah memberi contoh yang buruk. Nah, ini yang menjadi kata Ibnu Abbas itu, kenapa? Karena Qabil memberikan contoh yang buruk. Sehingga Rasulullah bersabda, Qabil yang melakukan pembunuhan kepada Habil secara zolim akan mendapat dosa pula dari setiap pembunuh yang sama karena dia sebagai pembunuh pertama. Jadi yang memberikan delik contoh pembunuhan. Nah ini yang salah. Nah kemudian ketika wala tajiru waziratu wizra uhra, ya maka saya melihatnya ketika mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban nanti, maka masing-masing itu mempertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, ya, baik itu perbuatannya gitu kan, maupun ketika berbicara individu, ya, individu, ya wajib wala tajiru wajiratu wizra ihra itu lebih kepada aspek yang berkaitan individu masing-masing gitu kan, yang yang akan mempertanggungjawabkan. Tapi di sini gitu kan mungkin salah satu yang menjadi pelopor ya pelopor untuk pembunuhan itu adalah dari Qabil, sehingga ada pionir gitu kan kejahatan yang muncul daripada Qabil, sehingga Qabil yang pertama kali mencontohkan aksi pembunuhan. Itu. Kemudian yang keduanya Pak yang tadi itu apa? Nabi Adam, Pak. Nah, Nabi Adam. Jarak waktu Nabi Adam ke kita itu kan hanya 7.000 tahun, tetapi migrasi orang Afrika ke Australia itu 30.000 sampai 60.000 tahun yang lalu, Pak. Berarti orang Australia lebih dahulu dibandingkan Nabi Adam ya? Ya, Dari itu segi perhitungan begitu orang gitu. Australia Tetapi namanya bagaimana benar-benar mengkompromikannya? Karena kita sebagai orang beragama dan saya kira bukan hanya umat Islam, umat Kristen juga punya keyakinan bahwa kita ini dari Nabi Adam gitu. Ya, kalau saya melihat ya, yang pertama gitu kan, bahwa salah satunya dari ayat Al-Quran gitu kan, bahwa manusia pertama ya yang Allah ciptakan untuk di muka bumi yang ini jailun fil ardi khalifah itu adalah Nabi Adam. Jadi cikal bakal manusia termasuk gitu kan yang saya lihat migrasi ke ke Australia itu adalah merupakan bagian daripada ya keturunan daripada Nabi Adam. Jadi kalau saya lihat gitu ya, saya melihatnya
bahwa dengan kajian Al-Quran, ya, dan ini adalah sumber yang sahih, sumber yang benar, gitu. Karena ini adalah dari Sang Pencipta itu Allah, maka saya meyakini gitu kan bahwa migrasi di apa atau aborigin itu adalah bagian daripada keturunan daripada manusia pertama itu Nabi Adam. Saya melihatnya seperti itu, Pak Yi. Karena kalau melihat seperti itu berarti ada lagi makhluk ada lagi manusia sebelum Nabi Adam. Itu mungkin Pak Yi yang saya lihat. Jadi saya tetap berpegang kepada apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, Karena yang nuhun. lainnya mungkin. Ah, Maka Pak Rusli tadi mau nambahin. Oh, polisi ngopi tuh. Prof. Efik, mangga, Prof. Mangga, Prof. Padekan. Pak Prof. Toto. Abdi mah bari naroskeun Pak Asep nu tadi dari kisah Habil dan Hubil ini terkait dengan pembelaan diri dibolehkan nggak dalam ajaran agama, karena tadi apa namanya, ketika apalagi Pak Asep tadi bicara yang membunuh dan yang dibunuh tadi gitu. Padahal kan boleh jadi yang satu mah membela diri kan awalnya begitu. Artinya apakah pembelaan diri tadi menjadi dilarang atau bagaimana gitu. Baik. Kalau melihat kisah daripada pembelaan diri dalam Islam gitu kan, itu Wajib ya? tidak dilarang, Pak. Ya, Wajib. tidak dilarang. Ya, kumaha Pak harus Pak mau ngomong balik chaos lah. diperbolehkan, Pak, gitu kan. Melakukan tapi gitu kan, karena berkaitan dengan mensreya, niat, Pak. Kembali lagi kepada niat, Pak. Nah, kenapa di dalam hadis Nabi memberikan ini, gitu, memberikan contohnya, yang membunuh yang dibunuh itu adalah finar, karena sama-sama punya motif. Yang dibunuh, kalau dia tidak menjadi korban, maka dia ada motif untuk melakukan pembunuhan kepada orang yang pelakunya. Nah, ini yang menjadi dasar Nabi gitu kan. Nah, kalau begitu gitu kan, bagaimana kalau seandainya gitu kan melakukan pembelaan diri? Boleh gak, Pak? Nah, maka kembali kepada motifnya, Pak. Motif ketika melakukan pembelaan diri gitu kan, apa yang dilakukan oleh korban gitu kan. Apakah ada niat gak, ada motif gak dalam dirinya itu gitu kan? Niat untuk membunuh, maka di dalam misalnya itu pembelaan diri ada, Pak, diperbolehkan, Pak. Ya. Nah, sementara yang kasus Habil, kalau Habil dia melihat karakter daripada Qabil itu temperamen, kemudian nakal dan sebagainya lah, Pak, gitu kan. Sehingga Habil tidak mau aku ikut gitu kan terhadap perilakumu, yang perilakumu itu destruktif, gitu ya. Yang perilakumu itu adalah perbuatan-perbuatan yang diliputi oleh hawa nafsu atau oleh amarah. Maka aku tidak mau menanggung gitu kan. Ada motif gitu ya untuk melakukan sama-sama seperti engkau gitu kan untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu gitu kan aku kata Habil gitu kan yang dalam ayat ini ya, aku tidak akan menggerakkan tanganku ya dalam rangka apa? Karena Bela aku diri ya. takut kepada Allah. Jadi boleh, Pak. Ya, kumaha Pak? Ya, Pak. Ya artinya gini, terakhir ya. Ya, mangga terakhir. Ini sudah 6.30. Insya Allah kita lanjut diskusinya nanti. Pak, sana mas sedikit. Ada yang mau mengajar dan sebagainya. Iya, saya juga mau nih, mau ngelas nih. Mau ngelas. Iya. Oke lah, kalau memang tidak ada waktu silakan. Mohon, Prof. Apunten pisan, Prof. Jadi istilahnya memang sangat dinamis percakapannya dan sangat menarik sekali sehingga ya sudah lebih 15 menit dari waktu yang seharusnya. Tapi ya di atas semua itu ada pelajaran penting dari adanya kisah Habil dan Qabil ini, di mana kita manusia harus selalu untuk bisa mengendalikan diri sehingga tidak terjerumus kepada hawa nafsu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Nah, ini adalah pekan 14 ya. Kemudian minggu depan adalah pekan 15 persiapan untuk UAS. Mohon juga dari diingatkan oleh Prodi Ilmu Hukum agar segera untuk soal UAS diberikan kepada admin atau sekretaris prodinya.
Begitu mungkin Siap. terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Asep Ahmad Siddiq atas materinya yang sangat menarik sekali ini, sehingga belum selesai di 6:30. Insya Allah nanti dilanjut di Saya kampus ngobrol ya nih Pak ya. Pak. Ya, ya baik Kak, kita ngobrol lagi Pak nanti. Diselesaikan di luar arena. Siap Pak, insya Diselesaikan Allah di luar Pak. arena. Ya. Diselesaikan di luar arena. Di luar Kemudian arena. ya, kita berdoa untuk yang sakit, untuk seluruh sivitas akademika Unisba, yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang ada kesulitan semoga dimudahkan, yang sedang Amin. ada niatan baik semoga niatannya diberikan pengaturan terbaik dari Allah, dan utamanya untuk Unisba semoga diberkahi oleh Yang Allah. belum dapat jodoh. Mahasiswanya Yang cantik tadi ditambah, kan sudah. yang duda-duda, yang belum dapat jodoh untuk segera ditakdirkan mendapatkan kembali jodoh. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan hatur nuhun, jazakumullah khairan atas kehadirannya, utamanya untuk Pak Asep Ahmad Siddiq, jazakumullah khairan jazak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, atur nuhun, sadayana. Sampaikan Propoto ya Pak. Dan juga Nuhun, Pak Ustadz Ramon. ya, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak iya Uli. tadi teh iya, namanya